Anda kembali menyaksikan kabar hari ini. Pemirsa, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI mengecam tindakan otoritas maritim Malaysia yang menembak 5 pekerja migran Indonesia. Satu di antaranya ini pemirsa meninggal dunia di perairan Tanjung Ru, Malaysia pada Jumat dini hari. Dan saat ini pihak KP2MI masih terus melakukan penyelidikan dan mencari identitas para korban yang saat ini tengah dirawat di beberapa rumah sakit di kawasan Selangor, Malaysia. Dalam jumpa pers pada Minggu siang, Wakil Menteri KP2MI Christina Aryani mengatakan pihaknya mengecam tindakan yang dilakukan oleh otoritas maritim Malaysia yang menembak 5 pekerja migran Indonesia. Menurutnya, tindakan yang dilakukan tersebut adalah tindakan yang berlebihan. Pihaknya juga meminta agar pemerintah Malaysia segera melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli. Selain itu, Christina Aryani menyebutkan dalam waktu dekat pihaknya akan mendorong pertemuan dengan pemerintah Malaysia. Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bila mana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force. Kementerian P2MI juga terus melakukan koordinasi untuk memastikan korban yang terluka mendapatkan perawatan medis yang diperlukan dan memberikan dukungan kepada keluarga korban termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah. Hingga saat ini pihak KP2MI masih terus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data untuk mencari identitas dan alamat para korban, serta berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri untuk memulangkan para korban. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung melalui telepon dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri, Pak Yuda Nugraha. Selamat malam, Pak Yuda. Selamat malam, Mbak Nadila. Ya, Pak Yuda, sampai saat ini yang masih menjadi pertanyaan kan identitas dari pekerja migran yang menjadi korban ini. Sejauh ini apakah sudah diketahui identitas mereka, Pak? Ya, segera setelah Kementerian Luar Negeri memonitor adanya informasi mengenai insiden penembakan warga negara kita di wilayah Selangor, Malaysia, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kuala Lumpur segera berkomunikasi dengan pihak Polis Diraja Malaysia, PDRM, untuk mendapatkan konfirmasi dan betul berkonfirmasi adanya insiden tersebut. Ya. Hingga saat ini kita baru mendapatkan satu identitas karena dari satu korban itu yang membawa paspor hanya satu, sedangkan yang lainnya tidak membawa identitas. Kita juga sudah meminta kepada pihak PDRM untuk memberikan akses ke konsuleran bagi KBRI Kuala Lumpur untuk bisa menemui para korban yang luka, termasuk juga memeriksa warga negara kita yang meninggal di sana. Baik, Pak Yuda, mengenai kronologi ini, apa yang sudah diketahui oleh Kemenlu mengenai kronologi insiden penembakan ini? Apa yang menjadi alasan mereka kemudian ini ditembak, Pak? Ya, dalam komunikasi KBRI dengan pihak PDRM menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 Januari pukul 3 dini hari. Pada saat itu, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, sedang melakukan patroli dan kemudian ditabrak oleh sebuah perahu tidak dikenal, ya, ilegal, dan kemudian penumpangnya melakukan penyerangan dengan parang ke aparat APMM. Kemudian pihak petugas melakukan tembakan ke arah kapal tersebut. Dan kemudian diketahui ada satu yang meninggal dan 4 lainnya luka, di mana satu diantaranya luka kritis. Baik, Pak Yuda, artinya itu informasi yang kami terima dari PDRM. Iya, Pak Yuda, artinya kelima pekerja migran ini mereka semuanya kena tembak begitu ya, Pak? Iya, seperti itu, betul. Nah, tentunya dalam hal ini, ya, di satu sisi kita memahami bahwa sudah menjadi kedaulatan otoritas Malaysia untuk melakukan penegakan hukum. Namun di sisi lain, kita juga menyesalkan terjadinya insiden yang kemudian menimbulkan korban jiwa. Kita meminta agar ada penyelidikan yang menyeluruh terkait dengan insiden tersebut, termasuk apakah penggunaan kekuatan ini sudah sesuai prosedur
ataukah ini merupakan penguatan kekuatan yang berlebihan, excessive use of force. Kita minta Perwira Malaysia untuk bisa melakukan penyelidikan. Oke Pak Yuda, artinya mereka ini ditembak secara bersama-sama begitu ya? Ditembak secara berturut-turut, bertubi-tubi, berondong begitu ya Pak? Itu yang belum kita ketahui ya. Itulah kenapa kita dorong adanya penyelidikan. Kalau berdasarkan informasi sementara yang disampaikan pihak PDRM, bahwa itu kan malam hari ya, gelap. Mereka diserang oleh para penumpang kapal gelap tersebut ya dengan parang, dan kemudian mereka melepaskan tembakan. Nah, pada saat sudah melepaskan tembakan, kapal tersebut melarikan diri. Nah, baru kemudian pada pagi hari ditemukan ada satu kapal yang terdampar di pantai Banting, Selangor, dan di dalamnya ditemukan ada 2 penumpang, 1 meninggal dan 1 luka kritis. Nah, kemudian di pagi yang sama ada 3 warga negara asing yang datang ke rumah sakit di wilayah Serdang yang menderita luka tembak. Jadi total tadi kami sampaikan 1 meninggal dan 4 luka-luka. Iya, Pak Yuda, untuk kondisi yang masih luka-luka ini bagaimana Pak? Dan tadi kan sudah ada 1 yang teridentifikasi. Bagaimana langkah selanjutnya dari yang telah teridentifikasi ini? Ya, berdasarkan informasi yang kita terima baik pihak PDRM maupun pihak rumah sakit, mereka sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Ya, kita memang belum diizinkan untuk menemui mereka. Ya, indikasi diberikan pada hari Rabu. Akses kekonsulan tersebut diberikan. Nah, pada saat itulah nanti kita akan coba melakukan verifikasi identitas dan kemudian kita juga dalami informasi kejadian dari para WNI tersebut. Baik, terima kasih Pak Yuda Nugraha telah terhubung dan berbincang bersama kami di Kabar Hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih Pak Yuda.